Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Eska Gabriel dan teman-teman saya Monica Juliana dan Angsuka Rahingrat. Kami akan membahas tentang regresi logistik ganda pada bagian prediksi. Untuk topik bahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini ada 5. Yang pertama itu konsep dasar regresi logistik bagian prediksi, lalu asumsi regresi logistik, yang ketiga kegunaan regresi logistik, yang keempat pemodelan regresi logistik, dan yang terakhir praktek regresi logistik dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang uji regresi linear, di mana variabel independennya adalah numerik dan kategorik, dan variabel dependennya adalah numerik. Saat ini kita akan mempelajari uji regresi logistik di mana variabel independennya masih sama, yaitu numerik dan kategorik, namun pada variabel dependennya adalah kategori. Jadi, perbedaan antara regresi linear dengan regresi logistik terletak pada jenis variabel dependennya. Regresi linear itu digunakan apabila variabel dependennya numerik, sedangkan regresi logistik digunakan pada data yang dependennya itu kategori. Kita masuk ke konsep dasar dari regresi logistik. Regresi logistik merupakan jenis regresi yang mempunyai ciri khusus, yaitu variabel dependennya berbentuk variabel kategorik yang dikotomus atau binomial. Jadi, dikotomus atau binomial ini maksudnya kategori variabel dependennya itu hanya terdiri dari 2 kelompok saja. Sebagai contoh, hidup mati, puas tidak puas, sakit atau sehat. Jadi hanya 2 saja untuk variabel dependennya. Itu menurut Besral. Sedangkan menurut Greenbaum pada 2005, logistic regression is a mathematical modeling approach that can be used to describe the relationship of several x to a dichotomous dependent variable such as D. Jadi dari banyaknya berbagai variabel independen yang banyak dibandingkan dengan variabel dependen yang dikotomus. Regresi logistik memiliki beberapa asumsi, yaitu yang pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariat normality. Yang ketiga, tidak diperlukan asumsi homokedastisitas. Yang keempat, variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk metrik, yaitu interval ataupun skala rasio. Yang kelima, variabel dependennya harus bersifat dikotomi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu 2 kategori, sebagai contoh tinggi dan rendah atau baik dan buruk. Yang keenam, variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Yang ketujuh, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Yang kedelapan, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar. Minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau independennya. Yang kesembilan, dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan non-linear log transformasi untuk memprediksi odds ratio. Odds dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Kegunaan regresi logistik ganda. Regresi logistik ganda digunakan untuk menganalisis variabel independen berupa numerik dan kategorik, boleh campuran, yang dianalisis secara simultan terhadap satu variabel dependen berupa kategorik. Regresi logistik ganda dibedakan menjadi 2 jenis pemodelan. Yang pertama, model prediktif, yang digunakan untuk menentukan variabel independen terbaik yang bisa memprediksi variabel dependen. Dan yang kedua yaitu model faktor risiko, yang digunakan untuk mengestimasi hubungan satu variabel independen dengan variabel dependen, serta untuk mengontrol confounder. Namun, model faktor risiko ini akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Berikutnya yaitu pemodelan regresi logistik ganda, model prediktif. Tahap pemodelan regresi logistik ganda model prediktif dibagi menjadi 5. Yang pertama seleksi bivariat, kemudian pemodelan, identifikasi linearitas, identifikasi interaksi, serta pembuatan final model. Tahap 1, seleksi bivariat. Setiap variabel independen diuji dengan analisis bivariat terhadap variabel dependennya. Jika dihasilkan nilai P kurang dari 0,25, maka variabel tersebut masuk ke uji multivariat. Namun, terkadang suatu variabel memiliki P lebih dari 0,25 akan tetap diuji multivariat jika secara substansi dianggap penting. Tahap 2, pemodelan. Dibagi menjadi 2 langkah. Yang pertama, full model, yaitu menginput semua variabel yang lolos seleksi bivariat ke uji multivariat.
Dan langkah yang kedua yaitu reduce model, mengeluarkan variabel independen yang memiliki P lebih dari 0,05 secara bertahap, mulai dari variabel dengan nilai signifikansi terbesar. Namun, jika pengeluaran variabel tersebut menyebabkan perubahan lebih dari 10% pada OR, maka variabel tersebut harus kembali dimasukkan. Tahap yang ketiga yaitu identifikasi linearitas, merupakan penentuan apakah variabel numerik perlu diubah menjadi kategorik atau tidak. Pengelompokannya menjadi 4 atau 5 kelompok. Dilakukan analisis logistik dan diperhatikan nilai OR-nya. Jika nilai OR membentuk suatu garis lurus, maka variabel numerik tidak perlu diubah menjadi kategorik. Namun, jika nilai OR tersebut terdapat patahan, maka variabel harus diganti menjadi kategorik. Tahap yang keempat, identifikasi interaksi. Dalam menentukan variabel interaksi, harus didasarkan secara substansi dan nilai uji statistik yang dihasilkan atau nilai P. Jika variabel interaksi memiliki P kurang dari 0,05, maka dimasukkan ke dalam model. Dan tahap yang terakhir yaitu final model, membuat model yang terdiri dari variabel-variabel penting, nilai signifikansi atau P, confounder, dan interaksi. Lalu selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS untuk regresi logistik ganda prediktif. Di sini kerangka konsep analisis prediksi, suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara ras ibu, BB ibu, status merokok, antenatal care, dan riwayat hipertensi terhadap kejadian BBLR. Di sini variabel independennya itu ada BB ibu, rokok, hipertensi, ras ibu, dan antenatal care. Lalu variabel dependennya yaitu BBLR. Nah, untuk melakukan analisis regresi logistik ganda atau prediksi, itu tahap-tahapnya yang pertama ada seleksi bivariat, pemodelan multivariat, uji interaksi, dan model akhir dan interpretasi. Tahap pertama yaitu seleksi bivariat. Nah, yang pertama kita menganalisis bivariat antara variabel BB ibu dengan BBLR. Nah, yang pertama itu klik analyze, lalu klik regression, lalu klik binary logistik. Lalu nanti akan timbul kotak logistik regression. Nah, pada kotak dependennya itu diisi dengan BBLR, variabel BBLR, dan pada kotak covariates diisi dengan variabel BBI. Lalu klik options, lalu klik CI for XB, lalu klik continue dan klik OK. Lalu akan muncul output. Nah, kita melihat di hasil outputnya ini pada tampilan blok 1. Nah, di situ didapatkan bahwa hasil omnibus test pada bagian blok dengan p-value 0,014 yang mana kurang dari 0,25, sehingga variabel BB ibu dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Dapat diketahui juga nilai OR-nya pada kolom XB yaitu sebesar 0,972. Selanjutnya kita menganalisis bivariat antara variabel rokok dengan variabel BBLR dengan tahapan yang sama, yaitu klik analyze, lalu regression, lalu klik binary logistik. Lalu akan muncul kotak logistik regression. Lalu kita pada kotak dependen kita isi dengan variabel BBLR, dan pada kotak covariates kita isi dengan variabel rokok. Lalu klik options, klik CI for XB, lalu klik continue dan klik OK. Nah, dari hasil outputnya nanti pada tampilan box 1 itu akan didapatkan hasil omnibus testnya itu dengan p-value 0,027 yang mana kurang dari 0,25, sehingga variabel rokok itu dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Dan juga pada tabel variables in the equation itu di kolom XB kita bisa mendapatkan nilai OR sebesar 2,022.
Lalu kita menganalisis bivariat antara variabel hipertensi dengan BBLR. Nah, tahapannya juga sama, yaitu klik analyze, klik regression, lalu binary logistik. Nah, pada kotak dependen nanti kita isi BBLR, lalu pada kotak covariance-nya kita isi hipertensi. Selanjutnya klik options, lalu klik CI for XB, lalu klik continue dan klik OK. Nah, pada output ini kita melihat tampilan blok satunya, didapatkan hasil omnibus test-nya itu sebesar 0,045, yang mana kurang dari 0,25, sehingga variabel hipertensi dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Lalu pada kotak variable in the equation, kita bisa mendapatkan nilai OR, yaitu sebesar 3,365. Lalu kita menganalisis bivariat antara variabel ras dengan BBLR dengan cara yang sama, yaitu klik analyze, lalu klik regression, lalu klik binary logistik. Nah, pada kotak dependen kita isi BBLR, dan pada kotak covariance kita isi ras. Nah, pada variabel ras ini kita perlu melakukan dummy karena variabel ras ini berjenis kategorik dengan isi lebih dari 2 nilai, tepatnya yaitu 3. Ras putih, hitam, dan ras lainnya. Selanjutnya kita mengklik kategorikal, lalu memindahkan variabel ras, lalu klik first, klik change, lalu klik continue, dan klik OK. Nah, nanti akan didapatkan hasil output categorical variable codings, omnibus test of model coefficients, dan variable in the equation. Nah, hasil uji didapatkan p-value sebesar 0,082, yang berarti kurang dari 0,25, sehingga variabel ras ini dapat lanjut ke multivariat. Nah, dari output itu juga dapat diketahui OR dummy, yang terlihat ada 2 nilai OR, yaitu OR untuk ras 1 sebesar 2,328, yang artinya ras kulit hitam itu akan beresiko bayinya BBLR sebesar 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ras kulit putih, dan untuk OR ras 2 besarnya yaitu 1,89, yang artinya ras lainnya itu memiliki resiko bayi BBLR sebesar 1,8 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ras kulit putih. Lalu kita melanjutkan analisis bivariat untuk variabel ANC terhadap BBLR dengan cara yang sama dengan sebelumnya, yaitu klik analyze, klik regression, lalu klik binary logistik. Lalu pada kotak dependen itu kita isi BBLR, dan kotak covariance kita isi ANC. Klik options, lalu klik CI for XB, lalu klik continue, dan klik OK. Nah, pada outputnya kita bisa melihat p-value-nya yaitu 0,409, yang mana lebih dari 0,25, sehingga secara statistik variabel ini tidak bisa lanjut ke multivariat. Namun karena secara substansi variabel ANC sangat penting, maka variabel ini dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Nah, selanjutnya kita membuat tabel hasil seleksi dari uji bivariat sebelumnya. Kita membuat tabel variabel dengan p-value-nya BB ibu itu ada 0,014, lalu rokok ada 0,027, hipertensi ada 0,045, ras ibu 0,082 dengan antenatal care yaitu 0,409. Nah, hasil seleksi bivariat ini menunjukkan bahwa semua variabel menghasilkan p-value kurang dari 0,25. Hanya antenatal care yang mempunyai p-value lebih dari 0,25. Namun variabel antenatal care ini tetap dianalisis ke multivariat karena secara substansi antenatal care ini merupakan variabel yang sangat penting berhubungan dengan kejadiannya BBLR. Lalu tahap 2, kita masuk ke pemodelan multivariat. Nah, yang pertama kita klik analyze, lalu klik regression, lalu klik binary logistik.
Nah, akan muncul kotak logistic regression. Nah, pada kotak dependen ini kita tetap mengisi variabel BBLR, dan pada kotak covariates kita isi semua variabel yang akan kita uji multivariat, seperti variabel di sini itu ras, ANC, rokok, HT, hipertensi, dan BB ibu. Nah, untuk ras ini kita tetap melakukan dummy, yaitu dengan klik option, lalu pilih CI for XB, lalu klik continue dan klik OK. Nah, dari hasil analisis itu di outputnya kita bisa melihat bahwa variabel ANC itu p-value-nya lebih dari 0,05, yaitu 0,386, sehingga pemodelan selanjutnya variabel ANC dikeluarkan dari model. Nah, selanjutnya dengan langkah yang sama, kita mendapatkan output pemodelan setelah variabel ANC dikeluarkan dari model. Nah, setelah ANC dikeluarkan, kita bisa melihat perubahan nilai OR untuk variabel BB ibu, RAS1, RAS2, HT, dan status merokok. Di sini kita bisa melihat perubahan OR-nya untuk OR ANC yang ada dan OR ANC tidak ada. Nah, kita bisa melihat bahwa dari hasil perbandingan OR itu tidak ada yang lebih dari 10%. Dengan demikian, ANC dikeluarkan dalam model. Tahap yang ketiga adalah uji interaksi. Uji interaksi dilakukan pada variabel yang diduga secara substansi ada interaksi. Kalau memang tidak ada, tidak perlu dilakukan uji interaksi. Dalam kasus sekarang, misalkan kita menduga bahwa merokok berinteraksi dengan hipertensi. Selanjutnya, kita klik transform, lalu compute variable, lalu kita masukkan rokok, lalu klik bintang, lalu masukkan hipertensi, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita lakukan uji interaksi. Pertama kita klik analyze, lalu kita klik regression, dan kita klik binary logistic. Selanjutnya akan muncul kotak logistic regression. Kita masukkan BBLR pada kotak dependent, lalu pada bagian covariat kita isi ras, rokok, HT, dan BB ibu. Lalu kita klik tombol next, dan kita isi smoke tanda bintang HT ke kotak covariat, lalu kita klik OK. Maka akan terlihat tabel output. Kita akan melihat pada bagian blok 2 method enter akan terlihat hasil uji omnibusnya memperlihatkan p-value sama dengan 0,724. Kita lihat pada bagian step, berarti lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Dengan demikian, pemodelan telah selesai. Model yang valid adalah model tanpa ada interaksi. Tahap selanjutnya yaitu tahap 4, model akhir dan interpretasi. Kita kembali kepada output yang di atas. Pada tabel variables in the equation, kita bisa melihat di situ ada yang variabelnya ada BB ibu, status merokok, riwayat hipertensi, dan ras ibu. Lalu untuk melihat p-value kita melihat yang sig, dan untuk melihat OR kita melihat yang XPB, dan kita juga dapat melihat CI dari yang di paling kanan. Maka tabel hasil akhir model regresi logistiknya untuk BB ibu OR-nya 0,965 dengan CI 0,93 sampai 0,99 dengan p-value 0,008. Lalu status merokok OR-nya 2,92, CI-nya 1,3 sampai 6,2 dengan p-value 0,006. Lalu ada riwayat hipertensi dengan OR 5,75, lalu CI 1,4 sampai 22,2 dengan p-value 0,011, dan ras ibu dengan p-value 0,017. Jadi dari analisis multivariat, ternyata variabel yang berhubungan bermakna dengan kejadian BBLR adalah variabel ras, merokok, BB ibu, dan hipertensi. Hasil analisis didapatkan odds ratio atau OR dari variabel hipertensi adalah 5,7.
Artinya, ibu yang menderita hipertensi akan melahirkan bayi BBLR sebesar 5,7 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak menderita hipertensi setelah dikontrol variabel ras, merokok, dan BB ibu. Semakin besar nilai XPB, berarti semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen yang dianalisis. Dalam data ini berarti hipertensi yang paling besar pengaruhnya terhadap kejadian bayi BBLR. Berikut contoh artikel yang menggunakan regresi logistik prediktif sebagai uji statistiknya. Berjudul Model Prediksi Kejadian Dismenor Primer pada Siswi SMA Negeri di Palembang, diambil dari Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Maret 2017, volume 8 nomor 1. Berikut merupakan tabel hasil analisis univariatnya. Di sini dapat dilihat variabel dependennya yang digunakan merupakan variabel kategori, yaitu siswi dengan dismenor primer dan siswi tanpa dismenor primer. Dan masing-masing variabel independen yang digunakan dibagi menjadi 2 kategori. Ini merupakan lanjutan dari tabel analisis univariatnya. Penelitian ini menggunakan cukup banyak variabel independen, yaitu sebanyak 14, dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 146 siswi. Berikutnya merupakan tabel analisis bivariatnya. Jadi setiap variabel independen diuji bivariat terhadap variabel dependennya. Dan dihasilkan p-value yang masih beragam. Serta dalam tabel ini juga disajikan nilai asosiasi berupa PR. Nah, nilai asosiasi ini sesuai dengan desain studi yang digunakan dalam penelitian, yaitu cross-sectional. Ini merupakan lanjutan dari tabel analisis bivariat. Dapat dilihat di sini, pada variabel konsumsi alkohol tidak memiliki p-value maupun nilai PR. Nah, hal ini dapat terjadi karena variabel tersebut tidak memiliki kelompok pembanding. Jadi, variabel konsumsi alkohol tidak bisa lanjut ke uji multivariat. Nah, ini merupakan final model analisis multivariat dengan menggunakan regresi logistik berganda model prediktif. Dari 14 variabel independen yang awalnya masuk ke tahap bivariat, hanya 6 variabel yang bisa masuk ke model akhir ini. Dan bisa dilihat di sini p-value-nya semuanya sudah kurang dari 0,05. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.